Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Usikum wa nafsi bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan radio-radio swasta lainnya yang turut dan ikut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran, wabil khusus tentang ayat-ayat tentang akhlak dan ibadah, dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju alam iman dan takwa, dari alam kesesatan menuju alam yang mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, lanjutan pengajian dan kajian kita pada surah An-Nahl pada hari Rabu yang lalu. Dan malam ini kita membaca beberapa ayat yang juga berkenaan dengan ibadah, dengan akhlak, dengan etika kita sebagai hamba Allah,
dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini, semuanya Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk dan hamba-Nya untuk selalu sujud beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kepada penghuni bumi dan penghuni langit, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah lah sujud atau menyembah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dabbatin, dari binatang yang melata di muka bumi dan seluruh makhluk Allah, wal malaikatu wahum la yastakbirun, dan para malaikat mereka juga tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat ini menerangkan kepada kita, tidak ada di alam ini baik di bumi maupun di langit yang melawan Allah. Semuanya sujud, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia itu makhluk halus, makhluk kasar, binatang, hewan ternak, semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sujud. Jadi makna sujud ini banyak, ada makna sujud tunduk, patuh. Ada makna sujud hormat. Contoh sujudnya para malaikat kepada Adam alaihissalam. Itu bukan menyembah Adam, tapi hormat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat untuk hormat dan menghormati Nabiullah Adam alaihissalam yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah berbagai macam ilmu. Sujud di sini benar-benar sujud. Semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, sujud dan menyembah Allah. Dan bahkan semua binatang yang melata di muka bumi juga sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lihat mana contoh binatang yang menyembah Allah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus yang besar, Allah perintahkan kepada ikan yang besar ini supaya jangan disakiti, jangan digigit tubuh Nabiullah Yunus alaihissalam. Dan binatang ini patuh sampai dengan mengantarkan Nabiullah Yunus alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang ini sujud menyembah Allah, patuh kepada Allah, tidak melawan Allah, dan menyelamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan yang besar itu. Nabi Yunus yang hidup di negeri Ninawa yang di dekat Irak itu, salah satu mukjizatnya adalah Allah menyelamatkannya dari perut ikan. Dan ikan yang besar ini juga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua binatang itu dalam kekuasaan Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah
binatang-binatang ini tunduk dan patuh. Contoh yang lain, tairan ababil, burung ababil. Mereka yang kecil-kecil ini sanggup untuk memusnahkan tentara Abrahah. Itu juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa melempari batu-batu kecil sehingga mengena Raja Abrahah beserta tentara-tentaranya. Akhirnya mati ka'asfim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Dan semua yang melata di muka bumi ini tunduk, sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah penciptanya. Siapa lagi yang tunduk dan patuh kepada Allah? Wal malaikatu wahum la yastakbirun. Dan juga para malaikat, mereka itu tidak sombong, tidak angkuh, tidak melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di surat At-Tahrim ayat 6 itu, malaikat itu tunduk, patuh, tegas, kasar memang kalau Allah memerintahkan untuk mengazab manusia, para malaikat itu tunduk dan patuh. Seperti di neraka, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat penjaga yang sangat tegas, yang dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, syidad, kejam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak maksiat kepada Allah, la ya'sunallah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk di dalam ayat ini di surah An-Nahl ayat 49, wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan para malaikat, semua mereka, tidak ada yang sombong, tidak ada yang membesarkan diri di hadapan Allah, tidak ada malaikat yang congkak, tidak ada malaikat yang sombong. Wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan para malaikat, semua mereka, enggak ada kecuali, enggak ada illa, wahum la yastakbirun. Mereka adalah hamba Allah yang tidak congkak dan tidak sombong atau tidak takabur. Mengapa? Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini ayat ini ditutup sama dengan surat At-Tahrim ayat 6. Jauh ini surat An-Nahl dengan surat At-Tahrim itu sangat jauh. Tapi kadang-kadang ada ayat yang sama, baik di awal maupun di akhir. Ini kalau kita lihat bunyi ayat ini, di akhir surat At-Tahrim ayat 6 berarti sama dengan surat An-Nahl ayat 50. Di ujung ayatnya sama. Kalau di sana la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan
apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bunyi ayatnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu pertama, wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Para malaikat semua mereka tidak ada yang congkak, tidak ada yang sombong, tidak ada yang angkuh, tidak ada yang membesarkan diri di hadapan Allah. Mengapa? Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Allah. Tuhan malaikat juga Tuhan kita. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi min fawqihim ini, kekuasaan Allah itu lebih hebat, teratas dari segala-galanya. Karena malaikat juga hebat. Malaikat itu bisa naik turun ke langit dengan kecepatan yang sangat hebat. Ada yang lebih hebat lagi, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang juga malaikat ini ciptaan Allah. Jin ciptaan Allah, iblis ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, binatang-binatang yang melata di muka bumi ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, langit, bumi ciptaan Allah, bintang dan apa saja yang ada di langit semuanya ciptaan Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan kepada Allah sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di bumi, apa saja yang ada di bumi, antara lain ada hewan, binatang yang melata di muka bumi, min dabbah, hewan-hewan yang melata, ada yang bisa kita lihat, ada yang enggak bisa kita lihat, semuanya ciptaan Allah. Wal malaikatu wa hum la yastakbirun, malaikat juga hamba Allah, ciptaan Allah, dan tidak ada di antara para malaikat itu yang congkak, yang sombong, yang angkuh. Artinya semuanya sujud kepada Allah, menyembah Allah, tidak membantah Allah, dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, para malaikat itu takut kepada Allah Tuhan mereka. Min fawqihim, Allah yang maha hebat, zat yang maha hebat, zat yang maha tinggi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu mengerjakan dan mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang sama, penutup ayat surah An-Nahlu ayat 50 sama dengan surah At-Tahrim ayat 6, sama-sama Allah memperkenalkan bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak congkak, tidak sombong, dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, semua apa yang melata, yang ada di langit, di bumi, di alam ini, semuanya sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk binatang-binatang dan semua apa yang ada di langit, termasuk malaikat, semua mereka
tidak congkak, dan tidak sombong. Dan mereka patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Selanjutnya, wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnaini. Nah, ayat ini ada tiga. Ada tiga maksud. Pertama, bidang akhlak. Seorang muslim pasti dia akan berakhlak dengan akhlak Islam. Allahu Ahad. Allah Esa. Tidak ada di antara kita yang mempersekutukan Allah. Berarti menurut Rasul ini adalah hamba-hamba Allah yang baik, yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di segi akidah. Orang yang tidak mempersekutukan Allah, akidahnya itu baik. Maka ada sebagian umat manusia di dunia ini, dia mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah. Dia menyembah selain Allah. Maka Allah berfirman, wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnaini. Jangan kamu jadikan dua Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada dua Tuhan. Allah Ahad. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya di langit dan di bumi ada dua Tuhan, maka hancurlah bumi ini. Nah, ini kita lihat, alhamdulillah, bumi, langit diatur oleh Allah. Kalau sekiranya ada dua Tuhan, nih bertengkar antar Tuhan. Yaitu Tuhan kita adalah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk berikrar dan berucap. Qul, ucapkan ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, qul huwallahu ahad, bahwa dialah Allah yang esa. Allahus Samad, Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita berlindung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang serupa dengan siapapun. Jadi Allah itu bukan manusia. Allah lah yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk di alam ini. Ada orang yang bertanya, Ustaz, kan Allah Maha Kuasa. Itu di Palestina, kan hamba Allah yang baik-baik. Mereka berdoa, kita juga berdoa. Tapi terus-menerus mereka dizalimi. Apakah Allah tidak melihat? Allah Maha melihat. Jadi Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia misalnya ada adiknya dipukul, anaknya dipukul, itu langsung dicari yang memukul. Tapi Allah membiarkan yang sebahagian hambanya nanti akan mati syahid. Allah menguji mereka, terus berjuang. Mereka baru berjuang sekitar 67 tahun. Indonesia dijajah lama, lebih dari 350 tahun. Akhirnya Allah memberikan kemenangan setelah berjuang dan berjuang. Sebahagian mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan Palestina. Bukan Allah tidak melihat. Allah sedang membiarkan. Wa yulhihimul amal. Mereka itu terbuai dengan angan-angannya, ingin menguasai. Tetapi suatu saat Allah akan menghentikan dan akan memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang selalu berharap
dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama juga dengan penyakit corona ini. Setiap saat ada orang berdoa dengan supaya tertolak bala ini, tapi tetap juga belum berakhir. Suatu saat juga akan berakhir. Karena ini adalah bahagian daripada cobaan Allah yang akan tertimpa siapa saja yang pada suatu saat Allah yang mendatangkan dan Allah yang menghilangkannya. Oleh karena itu kita hendaknya bertuhan kepada Allah yang esa. Jangan kita syirik kepada Allah. Jangan engkau jadikan dua Tuhan, kata Allah. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini isnaini. Jangan kamu jadikan dua Tuhan. Ilahain, dua Tuhan. Isnaini juga dua. Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya dialah Allah, Allah yang esa. Jadi fa'iyya ya farhabun, maka kepada Allah kita hendaknya takut, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita kepada Allah. Maka orang yang Islam yang salat itu adalah hamba-hamba pilihan Allah yang setiap saat dia sujud, ruku' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kita diperintahkan oleh Allah, walahu ma fis samawati wal ard walahud dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hendaknya kita selalu mengikuti agama Allah, wa ta'ati daimah, taat untuk senantiasa, wasiba. Senantiasa kita ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bosan. Misalnya kita ini sering kita ulang-ulang di dalam sholat, tadi subuh juga kita sudah melaksanakan sholat. Kemudian jumpa dengan waktu zuhur, kita juga sholat zuhur. Kemudian jumpa dengan datang waktu asar, kita melaksanakan sholat asar. Tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Untuk hari ini ada satu lagi, yaitu sholat isya. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walahud dinu wasiba. Hendaknya kamu beragama itu taat selama-lamanya kepada Allah. Jadi agama yang sudah mengajarkan kita ini, kita jangan bosan. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pegang teguh ajaran agama ini untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal ibadati wat ta'ati daimah. Apa yang maksud dengan taat? Selalu mau beribadah dan taat kepada Allah sepanjang masa. Afa ghairallahi tattaqun, apakah ada selain Allah kamu itu bertakwa? Jawabannya tidak ada. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Nah, ini ada pengertian daripada taj'arun ini, nanti kita lihat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang ada pada dirimu dari nikmat
baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat akhirat, faminallah. Semuanya datang dari Allah. Ada enggak nikmat akhirat yang sudah kita cicipi, yang sudah kita rasakan? Ada. Ketika seseorang waktu di dunia dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahagian nikmat-nikmat akhirat meskipun belum masuk surga ini, dia sudah mendapatkannya. Apa contohnya? Ketika manusia nanti dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan di yaumil mahsyar dengan sangat susah jalannya, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah sudah menjanjikan dia akan berjalan dalam cahaya wudhunya. Allah akan mendekatkan surga kepadanya. Allah akan mempermudah perjalanannya. Ini bahagian daripada nikmat-nikmat ukhrawi yang sudah dijanjikan oleh Allah, walaupun kita belum pernah melihatnya, karena kita belum hidup di alam mahsyar, masih hidup sekarang ini di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Ada alam yang kedua, yaitu alam dunia, dari alam kandungan ke alam dunia. Nanti yang ketiganya alam kubur, keempatnya alam mahsyar, kelimanya alam surga atau ke alam neraka. Jadi hendaknya manusia ini selalu tunduk, patuh dan bersyukur kepada Allah. Apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, faminallah, dari Allah. Nikmat sehat dari Allah. Nikmat rezeki yang kita terima dari Allah. Banyaknya air di muka bumi ini min ni'matillah, bahagian daripada nikmat Allah. Dari mana? Faminallah, dari Allah yang menganugerahkan berbagai macam rezeki dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Nah, ini apabila Allah menimpakan kesusahan, kemana kita harus lari? Fa ilaihi taj'arun. Maka kepada Allah lah kamu tunduk, berlari. Makna tatadara'un itu, taj'arun itu berlari, jara yajri. Taj'arun, kemana kamu harus lari? Ya berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kala sempit Allah memberikan berbagai macam kelapangan. Di kala susah Allah memberikan berbagai macam kesenangan. Di kala sakit, mari kita lari kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah. Di kala sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Seperti kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa iza maritu fahuwa yashfini. Bila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan penyakitku ini. Saya mendengar bahwa saudara-saudara kita yang dirawat di ruang rawat inap di Penere, itu tidak ada yang mendampingi kecuali satu orang. Orang yang beriman, dengan dia mengucapkan kalimah ini, wa iza maritu fahuwa yashfini, bila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini seakan-akan dia mempunyai teman yang sangat banyak. Bergembira batinnya. Allah yang memberikan sakit, yang memberikan penyakit, Allah jua yang menyembuhkan atau menghilangkan segala penyakit. Sebenarnya bukan hanya ketika di rumah sakit tinggal sendiri. Di rumah pun ada juga orang-orang yang sakit, yang tinggal sendiri di rumahnya. Apa yang harus diucapkannya? Wa iza maritu wa huwa yashfini. Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini maknanya fa ilaihi taj'arun.
kepada Allah lah mereka itu berharap, tunduk, maknanya lari kepada Allah, berharap kepada Allah. Allah lah yang menghilangkan berbagai macam penderitaan. Allah lah yang menghilangkan berbagai macam penyakit. Allah lah yang mendatangkan berbagai macam kelapangan ketika manusia tertimpa hidup sempit dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai hamba Allah, kita selalu sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di kala lapang maupun di kala sempit, baik di kala sehat maupun di kala sakit, nantiasa bersyukur kepada Allah. Maka di sini di ayat berikutnya Allah ceritakan ada orang ketika sempit dia ingat Allah, ketika sakit dia ingat Allah, ketika hidupnya dalam keadaan susah dia ingat kepada Allah. Tetapi ketika Allah memberikan berbagai macam kemudahan kepadanya, dia lupa kepada Allah, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa iza kashafad durra ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian bila Allah menghilangkan atau melenyapkan berbagai macam penyakit, kesusahan darimu, iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, maka ada sebagian kelompok manusia yang dia itu menjadi syirik kepada Allah, kafir dan kufur kepada Allah. Maknanya tidak semuanya. Ada sebagian orang, pertama dia sangat berharap kepada Allah. Dia sangat berharap agar Allah memberikan berbagai macam kemudahan, berbagai macam kelapangan. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berbagai macam penderitaan, menyembuhkan berbagai sakit dan penyakit, lalu dia menjadi hamba-hamba Allah yang angkuh, yang sombong, yang melawan Allah, yang kafir, yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa iza kashafad durra ankum, kemudian bila Allah menghilangkan penderitaan darimu, manusia ini terpecah menjadi dua. Iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, maka nanti akan ada sekelompok manusia itu yang dia syirik kepada Allah, yaitu kafir kepada Allah, dia itu membantah Allah, dia itu menantang Allah. Bi rabbihim yusyrikun, kepada Tuhan mereka, mereka menjadi syirik, menjadi sombong. Nah, ini Allah terangkan ayat di atas. Allah perkenalkan, coba lihat malaikat yang diberikan berbagai macam kelebihan oleh Allah, malaikat yang diberikan berbagai macam kekuatan oleh Allah, wahum la yastakbirun. Para malaikat itu mereka tidak angkuh, tidak sombong, tidak congkak. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu selalu mau melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan malaikat dengan manusia, malaikat semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Manusia terbagi dua. Ada yang ketika Allah memberikan nikmat, dia lupa pada Allah. Dikala Allah memberikan sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan, ingat Allah. Setelah Allah memberikan berbagai macam nikmat, summa iza kashafad durra ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian bila kami hilangkan, bila kami lepaskan mereka
daripada kesempitan, kesusahan, penderitaan, apa yang terjadi? Iza fariqum minkum birabbihim yusyrikun. Maka sebahagian manusia ada yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Raya Baitur Rahman, yang mendengarkan di rumah melalui Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, dan radio-radio swasta lainnya, ayat-ayat yang kita baca ini semoga menjadi pegangan, pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Semakin banyak nikmat Allah, semakin banyak rasa syukur dan ibadah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.